Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 1 ayat 41, demikianlah dikatakan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah kehidupan kita sering memiliki permohonan permintaan. Namun sadar atau tidak sadar, apa yang kita utarakan di dalam setiap doa-doa kita dan permohonan kita, seakan-akan kita memaksakan kehendak kita untuk Allah lakukan bagi kita. Tapi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang memiliki penyakit kusta ini. Ketika dia tahu siapa Yesus itu, dan dia percaya akan apa yang menjadi kuasa Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Sehingga dengan keberadaannya, dengan penyakitnya, dengan kelemahannya, dia datang menghadap kepada Yesus dengan berlutut, memohon dan meminta bantuan kepada Yesus. Dan dia tidak memaksakan apa yang harus Yesus lakukan, tetapi dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah bentuk daripada kerendahan diri kita di hadapan Allah, bahwa ketika kita memiliki persoalan penyakit di dalam kehidupan kita, yang diingat adalah bahwa kita ini masih hidup di dalam keberdosaan dan pelanggaran. Sehingga untuk mencapai kesembuhan dari sakit penyakit, maka yang diperlukan bukan masalah sembuh sakit penyakitnya, tetapi maukah kita meninggalkan segala dosa-dosa kita? Maukah kita meninggalkan segala kesalahan dan pelanggaran kita? Dan kita mau berbalik dan kembali kepada Allah, Sang Pemberi keselamatan itu, Sang Pemberi kesembuhan itu, Sang Pemberi pengampunan itu. Karena jelas apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini. Karena keberdosaanlah kita memiliki banyak persoalan dalam kehidupan, baik itu sakit penyakit, baik itu kenakalan, baik itu kejahatan, baik itu kesombongan, iri hati, dan lain sebagainya. Itu adalah buah daripada dosa itu sendiri. Karena itu, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan hari ini? Meskipun kita dalam keadaan berdosa, tetapi dengan cinta kasih-Nya, tergeraklah hati Allah dengan belas kasihan. Andaikan Allah tidak tergerak dengan belas kasihan, maka sampai hari ini kita tidak akan pernah diselamatkan. Tetapi dengan ketergerakan hati Allah dan belas kasihannya, maka Dia mengulurkan tangannya dan menjamah. Allah yang berbelas kasihan itu mengulurkan tangannya dan menjamah kita dalam setiap kelemahan kita. Sehingga apa yang kita akan terima dari Allah, seperti apa yang dikatakan oleh seorang yang sakit kusta ini, "Kalau engkau mau." Jika Allah itu berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak, maka akan terjadi. Sehingga itulah yang disampaikan kepada Allah, "Jangan kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu. Sehingga dengan kehendakmu, aku mendapatkan apa yang akan engkau berikan melalui kuasamu." Sehingga jelas, "Aku mau, maka jadilah engkau tahir." Dan dengan seketika, penyakitnya sembuh. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, carilah, pahamilah, dan hidupilah apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga apa yang menjadi kehendak Allah itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan, dan biarlah kehendak Allah menghidupi setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
Penyertaan dan kasih setiamu mengingatkan kami. Kami tidak memiliki kekuatan apa-apa tanpa Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu biarlah Tuhan kehendak. Itulah yang menjadi jalan kehidupan kami. Jangan biarkan kami memaksakan kehendak kami untuk segala sesuatu yang telah kami hidupi melalui kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar, agar kami semakin mengenal dan memahami apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.